Malam itu sepi. Angin berhembus pelan di antara pepohonan yang mengelilingi tambang pasir Bukit Pundung. Suara hembusan daun-daun kering yang saling bersentuhan menjadi satu-satunya bunyi yang menemani kesunyian malam. Langit tampak kelabu, bulan setengah tertutup awan tipis. Pak Sarif, seorang satpam berusia 50 tahun, duduk menyandarkan tubuhnya di kursi plastik yang sudah mulai retak-retak di dalam pos jaga kecil berbahan kayu. Lampu neon tua menggantung tepat di atas kepalanya, berkedip sesekali, menciptakan bayangan aneh di dinding. Lokasi tambang itu sudah tidak beroperasi sejak kejadian longsor seminggu lalu. Belasan pekerja tertimbun, beberapa di antaranya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan mengenaskan. Meski pencarian telah dihentikan, tidak sedikit yang percaya masih ada korban yang belum berhasil diangkat. Sejak kejadian itu, suasana di sekitar tambang menjadi mencekam. Bahkan beberapa warga setempat mengaku mendengar suara aneh di malam hari, seperti jeritan dan suara langkah kaki dari arah tambang. Pak Sarif, meskipun sudah lama bekerja di lokasi itu, mengakui bahwa malam-malam terakhir terasa berbeda. Ada hawa dingin yang tidak biasa, dan kadang muncul bau tanah basah bercampur amis yang tidak jelas asalnya. Tapi sebagai satpam, ia tetap melaksanakan tugasnya menjaga lokasi, walau dalam hati sebenarnya ia tidak terlalu yakin apa yang sedang ia jaga. Tidak ada alat berat, tidak ada aktivitas, hanya kesunyian dan sisa-sisa tragedi. Sekitar pukul 1 dini hari, saat kantuk mulai menyerangnya, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah jalan setapak yang menuju gerbang tambang. Langkah itu pelan tapi jelas, menghentak kerikil basah seperti seseorang yang berjalan santai. Pak Sarif spontan menegakkan tubuhnya. Matanya menatap keluar lewat jendela kecil di depan meja. Siluet tubuh seseorang mulai tampak. Wajahnya samar, dalam gelap. Hanya sedikit terlihat karena cahaya redup dari lampu neon. Orang itu mengenakan baju kerja tambang berwarna coklat tua, celana panjang yang kotor penuh bercak lumpur, dan sekop digenggam tangannya. Ketika sosok itu sudah cukup dekat, ia berhenti di depan pos dan berbicara pelan, tapi suaranya terdengar jelas karena suasana yang benar-benar sunyi. "Permisi, Pak." Pak Sarif sedikit kaget tapi langsung merespons dengan sopan. "Iya, ada apa, Mas? Saya Arman yang kerja di sini. Saya cuma mau ambil helm saya yang ketinggalan di dekat tenda alat berat." Pak Sarif memicingkan mata, mencoba mengenali wajah pria itu. Tapi pencahayaan yang buruk membuatnya ragu. Nama Arman terasa tidak asing baginya, namun seingatnya, seluruh kegiatan tambang sudah dihentikan total. Tidak ada yang diizinkan masuk, kecuali petugas evakuasi. Tapi kan tambang ini udah ditutup. Mas belum tahu ya soal longsor. Arman hanya tersenyum kecil, senyumnya datar tapi anehnya terasa menenangkan. "Saya tahu, Pak, tapi saya cuma sebentar. Mau ambil helm merah saya taruh di bawah pohon dekat tebing." Pak Sarif mengernyit. Dalam hati ia merasa ada yang tidak beres. Kalau memang benar karyawan, seharusnya ada pendataan atau izin dari kantor pusat. Tapi wajah Arman tidak menunjukkan gelagat mencurigakan. Ia tampak lelah. Debu menempel di kulit wajah dan baju kerjanya tampak seperti benar-benar digunakan. Udara malam terasa makin dingin. Pak Sarif menelan ludah, ragu beberapa detik, lalu berdiri dan mengambil kunci gerbang. Ia membuka palang kayu yang selama seminggu terakhir tak pernah disentuh. "Ya udah, Mas, tapi cepet aja ya, jangan lama-lama. Sekarang kawasan ini udah dianggap berbahaya." Arman mengangguk pelan. Tanpa banyak bicara, ia masuk ke dalam area tambang, berjalan pelan melewati jalan berbatu menuju arah belakang, tempat di mana tenda alat berat dulu berdiri. Pak Sarif memandangi punggung Arman yang perlahan hilang dalam kegelapan. Entah kenapa, perasaan di dalam hatinya menjadi tak enak. Ada semacam tekanan aneh di dadanya, seperti sedang melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Ia duduk kembali di kursinya, tapi tidak bisa tenang. Biasanya jika ada pekerja yang kembali mengambil barang, mereka datang di siang hari dan selalu bersama petugas. Tapi kali ini, Arman datang sendirian malam-malam begini. Dan anehnya, meski dia tampak kelelahan, napasnya tidak terengah-engah. Langkahnya terlalu pelan, terlalu tenang. Beberapa menit berlalu,
Pak Sarif mencoba mengalihkan pikirannya. Ia mengambil termos kopi kecil di bawah meja, menuangkan ke gelas plastik dan meneguknya pelan, tapi rasa kopi itu pun tak bisa mengusir rasa dingin yang menempel di tubuhnya. Lalu ia sadar, helm merah. Bukankah salah satu korban yang ditemukan 2 hari lalu yang diceritakan oleh petugas tim SAR juga memakai helm merah? Ia ingat jelas pembicaraan itu. Korban itu ditemukan masih mengenakan seragam lengkap. Helmnya bahkan retak karena tertimpa reruntuhan. Wajah Pak Sarif mendadak pucat, tangannya gemetar pelan. Ia menoleh ke arah jalan masuk tambang, yang sekarang gelap total. Tak ada suara, tak ada cahaya. Angin malam kembali bertiup, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lain, bau besi berkarat, seperti darah. Pak Sarif memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Ia ingin berpikir positif. Mungkin ia hanya salah dengar nama. Tapi dalam hati kecilnya, ada bisikan yang mengatakan, sesuatu yang salah sedang terjadi. Dan malam itu, baru saja dimulai. 15 menit berlalu. Pak Sarif mulai gelisah. Suasana malam terasa semakin dingin, bukan hanya karena udara, tapi juga karena perasaan yang perlahan merayap di dadanya. Sejak Arman berjalan masuk ke area tambang, tak ada lagi suara apapun. Tidak ada derap langkah, tidak ada suara kerikil bergeser, tidak ada suara ranting patah. Sunyi, terlalu sunyi. Pak Sarif menatap ke arah jam dinding tua yang tergantung di sudut atas pos jaga. Jarumnya menunjukkan pukul 1:27 dini hari. Ia memutar tubuhnya, menatap ke arah jalan setapak yang mengarah ke dalam tambang, mencoba mencari bayangan, cahaya, atau tanda-tanda keberadaan Arman. Tapi tak ada, hanya gelap pekat dan kabut tipis yang menggantung di udara. Ia berdiri perlahan, tangannya meraih senter yang tergantung di paku dekat jendela. Senter itu sudah tua, tapi masih cukup terang. Dinyalakannya, dan seberkas cahaya kuning langsung menembus gelap malam. Pak Sarif melangkah keluar dari pos, palang kayu pintu gerbang masih terbuka. Angin malam meniup perlahan, membuat ranting pohon di kejauhan bergoyang, dan menciptakan suara-suara lirih yang tak jelas asalnya. Jalan setapak menuju ke arah bukit barat terlihat becek. Sisa hujan sore tadi masih meninggalkan genangan kecil. Di beberapa tempat, Pak Sarif melangkah perlahan, cahaya senter menyorot ke tanah di depannya. Ia mencari jejak kaki Arman, lumpur yang terganggu, atau apapun. Tapi anehnya, tanah itu bersih. Tak ada jejak, seolah tidak ada seorang pun yang lewat di sana malam ini. Pak Sarif mengernyit. Aneh, gumamnya pelan. Ia terus berjalan, melewati barisan pohon akasia yang tumbuh liar di sisi kiri jalan. Daun-daunnya bergerak perlahan, menciptakan bayangan aneh yang menari di tanah. Udara makin dingin, bahkan napas Pak Sarif kini mulai terlihat saat keluar dari mulutnya. Ia menyorotkan senternya ke segala arah. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada cahaya, tidak ada suara. Hanya ada dirinya, di tengah jalan tanah yang basah dan sepi. Saat ia mulai mendekati lokasi yang disebut Arman tadi, dekat pohon besar di pinggir tebing, Pak Sarif memperlambat langkah. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat, bukan karena lelah, tapi karena sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Pohon besar itu berdiri menjulang, daunnya rimbun dan batangnya penuh lumut. Di bawah pohon, ada satu kontainer tua tempat para pekerja biasa menyimpan alat-alat berat dan barang pribadi mereka. Tapi malam ini, kontainer itu tampak gelap dan dingin. Pintu logamnya tertutup rapat. Tidak ada cahaya dari dalam. Tidak ada suara apapun. Pak Sarif berhenti sekitar 5 meter dari kontainer. Ia menyapu area sekeliling dengan senter. Tapi tetap saja, tidak ada helm merah. Tidak ada sosok Arman. Tidak ada bekas kaki. Tanah di sekitar pohon pun sama bersihnya. Seperti belum pernah diinjak siapapun. Mas Arman, panggil Pak Sarif. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Tidak ada jawaban. Ia maju beberapa langkah, kali ini lebih perlahan. Tangannya sedikit gemetar saat senter diarahkan langsung ke pintu kontainer. Perlahan-lahan ia mendekat. Tangannya menyentuh pegangan besi. Dingin. Tidak terkunci, tapi terasa berat. Ia menariknya sedikit.
tapi tidak bergeming. Sepertinya sudah lama tidak dibuka. Pak Sarif menghela napas dalam-dalam. Ia mencoba melawan rasa takut yang mulai menguasai pikirannya. Mungkin dia balik lewat jalan lain, atau mungkin belum. Sampai sini, pikirnya. Tapi pikiran itu terasa lemah. Ia tahu itu hanya cara otaknya mencoba mencari logika di tengah sesuatu yang terasa janggal. Senter ia arahkan ke sisi kiri, menyusuri semak-semak dan semacam jalur setapak yang sudah mulai tertutup rumput liar. Ia memutuskan untuk memeriksa ke belakang kontainer. Mungkin saja Arman sedang duduk atau menunggu di sana. Tapi saat ia sampai di belakang, yang ia temukan hanya puing-puing bekas kayu, botol plastik tua, dan suara jangkrik yang tiba-tiba berhenti begitu ia muncul. Sunyi kembali menyelimuti. Pak Sarif berdiri mematung beberapa saat. Angin berhembus lebih kencang, dedaunan bergesekan menciptakan suara seperti bisikan halus. Ia merasa bulu kuduknya berdiri. Perasaan itu datang begitu saja, seolah ada mata yang sedang mengawasinya dari balik kegelapan. Ia menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Tidak ada siapapun, tapi perasaan itu semakin kuat, seperti ada seseorang atau sesuatu yang berdiri sangat dekat, tapi tak bisa dilihat. Ia kembali melangkah ke depan kontainer. Matanya terus menatap ke sekeliling, berharap melihat kilatan helm merah, atau mungkin bayangan Arman. Tapi tidak ada. Mas Arman, kalau masih di sini, jawab ya. Saya khawatir, ucapnya lagi. Tiba-tiba, terdengar bunyi ketukan dari arah belakang. Pak Sarif membalikkan badan secepat mungkin. Sorot senter ia arahkan ke arah suara, tapi kosong. Tidak ada apa-apa. Hanya semak-semak yang diam. Ia mundur selangkah. Nafasnya mulai tidak teratur. Tangannya menggenggam senter lebih erat. Lalu, suara itu terdengar lagi. Tapi kali ini bukan ketukan, tapi seperti langkah pelan di antara kerikil dan daun kering. Pak Sarif membeku. Ia tidak bisa bergerak. Suara itu berhenti tepat di depan kontainer, tapi tidak ada siapapun di sana. Dan lalu, dari arah atas kontainer, terdengar suara lirih, seperti orang menghela napas berat. Panjang dan dalam, Pak Sarif langsung mundur beberapa langkah. Ia ingin lari, tapi kakinya berat. Ia menatap ke atas kontainer, menyorotkan senter. Namun, tetap saja kosong. Saat itu terdengar satu suara lagi sangat jelas, sangat dekat. Suara yang sama dengan tadi. Pak, helm saya. Pak Sarif memutar tubuhnya ke arah suara itu, tapi tidak ada siapapun. Tangannya gemetar hebat, senter hampir terlepas dari genggamannya. Ia langsung berbalik dan berjalan cepat menuju arah pos. Tidak berlari karena kakinya terlalu berat. Tapi ia tahu satu hal, apapun yang ia ajak bicara tadi, bukan manusia atau bukan manusia yang masih hidup. Pak Sarif pun bergegas berlari meninggalkan tempat itu untuk kembali ke pos jaga. Pagi harinya, kabut masih menyelimuti area tambang ketika suara deru mesin kendaraan tim SAR mulai terdengar dari kejauhan. Truk dan mobil double cabin satu persatu masuk ke area tambang Bukit Pundung, membawa relawan dan petugas yang bersiap melanjutkan pencarian sisa korban longsor. Di dekat pos jaga, Pak Sarif duduk termenung dengan mata sembab dan wajah pucat. Malam yang baru saja ia lalui terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Sepanjang sisa malam, ia tidak bisa memejamkan mata, hanya duduk sambil menggenggam senter, menatap gelap yang terasa mengintai dari setiap sudut. Salah satu petugas, tim SAR pria muda berbadan tinggi bernama Reza, menghampiri Pak Sarif sambil membawa catatan kecil dan sebotol air mineral. Pagi, Pak. Gimana kondisi tadi malam? Aman? Pak Sarif ragu menjawab. Matanya sedikit kosong, lalu ia menarik napas panjang sebelum berkata, Mas, saya semalam kedatangan seseorang. Namanya Arman, katanya dia kerja di sini. Dia minta ambil helm merahnya yang ketinggalan di dekat tebing. Reza yang tadinya tampak biasa saja, tiba-tiba wajahnya berubah kaku. Arman? Tanyanya. Iya, badannya tinggi, agak kurus, pakai jaket tambang, ramah orangnya.
Saya pikir dia memang belum sempat ambil barang waktu evakuasi dulu. Jawab Pak Sarif. Reza menunduk pelan, lalu menatap teman satu timnya yang berdiri tidak jauh. Mereka saling bertukar pandang. Kemudian, Reza berjalan mendekat, menurunkan suaranya. Pak, Arman itu korban yang kami evakuasi 2 hari lalu. Waktu kami temukan, helm merahnya masih di kepalanya. Dia meninggal tertimbun tanah, persis di bawah pohon besar dekat tebing. Pak Sarif sontak terdiam. Kedua tangannya gemetar halus. Ia menelan ludah, namun tenggorokannya terasa kering. Tapi, saya ngobrol sama dia, Mas. Saya lihat wajahnya, suaranya sangat jelas. Reza hanya bisa menepuk pundak Pak Darto pelan. Tidak ada yang bisa ia katakan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dari ekspresi wajahnya, jelas bahwa ini bukan pertama kalinya kejadian seperti ini terdengar. Beberapa anggota tim SAR lain mulai menyebar ke lokasi yang sudah ditandai. Sejak kemarin, Pak Sarif tetap berdiri di tempat, memandangi arah tebing dengan perasaan campur aduk. Di benaknya suara Arman masih terngiang. Cara pria itu bicara begitu wajar, bahkan sempat tersenyum. Tiba-tiba salah satu anggota tim SAR berteriak dari arah belakang kontainer tua. Reza, ayo cepat lihat ini. Reza dan 2 orang lainnya segera menuju sumber suara. Pak Sarif ikut melangkah pelan bercampur rasa penasaran. Saat mereka tiba di sana, terlihat bekas tanah yang tergeser, seperti baru diinjak semalam. Padahal, menurut catatan, lokasi ini belum ada yang menyentuhnya sejak evakuasi terakhir. Yang lebih mengejutkan, di bawah batang pohon yang miring, mereka menemukan helm merah. Namun helm itu tidak tertutup tanah, sangat bersih. Tidak ada lumpur, tidak ada lecet, seolah baru saja diletakkan. Reza berjongkok, mengambil helm itu perlahan. Lalu ia menatap Pak Sarif. Ini, helmnya Arman. Kami sudah menguburkannya dengan helm ini. Saya yakin karena saya sendiri yang pegang waktu itu. Pak Sarif melangkah mundur, jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya meski udara masih dingin pagi itu. Ia merasa dunia di sekitarnya mendadak membungkam. Mas, berarti saya bukakan pintu buat orang yang sudah meninggal, gumam Pak Sarif. Hari itu, pencarian berjalan seperti biasa, tapi perasaan aneh menyelimuti semua yang berada di tambang. Beberapa relawan mengaku mencium bau tanah basah yang tidak biasa. Ada yang merasa seperti diikuti bayangan hitam di kejauhan. Bahkan seorang petugas wanita sempat menangis tanpa sebab saat berada dekat pohon besar tempat Arman ditemukan. Singkat cerita, Reza menghampiri Pak Sarif yang sedang berada di pos Satpam. Pak Sarif, saya mau nanya, sebelum longsor ada yang aneh nggak sama tempat ini? Pak Sarif menatap Reza lama, lalu mengangguk pelan. Sebenarnya sebelum kejadian itu, beberapa pekerja sempat mengeluh. Mereka bilang sering lihat bayangan berdiri di tepi bukit saat malam. Ada juga yang ngaku dengar suara orang minta tolong dari dalam tanah, padahal belum ada longsor. Reza lanjut bertanya, kenapa nggak disampaikan ke yang lain, Pak? Pak Sarif lalu menjawab, saya berpikiran kalau mereka yang melihat hal yang aneh itu cuma berhalusinasi karena kelelahan. Lagi pula, siapa yang mau percaya sama cerita kayak gitu di tengah lokasi kerja? Ucap Pak Sarif. Malam berikutnya, Pak Sarif tidak lagi berjaga sendirian. 2 petugas tambahan dari tim SAR ditempatkan di pos jaga bersamanya, mungkin karena kabar tentang kejadian malam sebelumnya sudah menyebar. Meski tak ada yang terang-terangan membicarakan sosok Arman, suasana di sekitar tambang terasa lebih mencekam. Tidak ada canda, tidak ada obrolan ringan. Semua seperti berjalan di atas bayang-bayang ketakutan. Pak Sarif duduk di sudut meja pos, memegang termos kecil berisi kopi hangat yang tak kunjung ia teguk. Pandangannya sesekali mengarah ke jalan masuk tambang, seolah menanti seseorang. Di sampingnya 2 petugas lain, Andre dan Wahyu, berbicara pelan sambil sesekali melirik ke arah pepohonan. Pak, malam itu Bapak beneran lihat orangnya ya? Tanya Andre hati-hati. Nadanya seperti setengah percaya dan tidak percaya. Pak Sarif mengangguk pelan. Iya, dia datang jalan kaki, suaranya jelas. Bahkan sempat senyum. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan sisa kabut sore. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari.
Suasana begitu sunyi hingga detak jam dinding di pos terdengar nyaring. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar. Perlahan menghantam kerikil dan tanah kering. Andre dan Wahyu langsung menoleh. Pak Sarif berdiri perlahan. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Mereka saling pandang lalu Andre mengintip keluar. Tidak ada siapa-siapa. Tapi langkah itu masih terdengar semakin mendekat. Suaranya seperti melintasi jalur setapak dari arah belakang pos, bukan dari jalan utama. Pak Sarif mengambil senter dan menyorot keluar jendela. Di kejauhan di antara pohon-pohon pinus yang tumbuh jarang, terlihat bayangan seseorang, berdiri tegak, tidak bergerak. Cahayanya samar, tapi bentuk tubuhnya terlihat seperti seseorang dengan jaket kerja dan helm merah. Itu dia, bisik Pak Sarif. Tanpa pikir panjang, ia membuka pintu dan melangkah keluar. Andre berusaha menahan, tapi Pak Sarif sudah berjalan cepat ke arah bayangan itu. Setiap langkahnya seperti ditarik oleh sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut. Semakin dekat ia melangkah, bayangan itu semakin jelas. Tapi saat tinggal 5 meter lagi, sosok itu tiba-tiba berbalik dan berjalan menjauh, masuk ke arah semak dan jalur yang mengarah ke lereng bukit. Pak Sarif mempercepat langkah, menyorot senter ke arah yang dituju. Namun, tidak ada siapa-siapa, hanya angin dan dedaunan yang bergoyang. Ia berputar memeriksa sekeliling. Bayangan itu lenyap begitu saja, padahal ia yakin baru saja melihatnya. Tiba-tiba terdengar suara. Pelan, seperti bisikan. Pak, saya masih di sini. Pak Sarif menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun. Senter di tangannya bergetar. Ia mulai merasa tubuhnya dingin, seperti ada embun menusuk masuk ke dalam kulit. Apa yang kau cari, Man? Gumamnya lirih. Suara itu tidak terdengar lagi. Tapi di tanah, Pak Sarif melihat sesuatu. Sebuah kalung kecil dengan liontin berbentuk bulat. Ia memungutnya perlahan. Kalung itu tertutup debu dan lumpur kering, tapi ketika dibersihkan, ada inisial kecil di balik liontin itu, Ahab. Pak Sarif mengenal kalung ini. Saat dulu berjaga di malam-malam biasa, Pak Sarif baru ingat. Dulu Arman pernah duduk bersamanya di pos, bercerita tentang istrinya. Kalung ini katanya hadiah ulang tahun dari sang istri, dan tidak pernah ia lepas, bahkan saat kerja. Pak Sarif pun menggenggam kalung itu, lalu melangkah kembali ke pos. Di pos, Andre dan Wahyu langsung menghampiri dengan rasa khawatir. Pak, tadi itu siapa? Tanya Wahyu. Pak Sarif tidak langsung menjawab. Ia duduk menunjukkan kalung di tangannya. Ini kalungnya Arman. Saya pernah lihat dia pakai ini. Harusnya benda ini ikut dikubur juga. Andre memandangi kalung itu dengan ekspresi bingung. Pak, ini saya nemuin kalung yang sama kemarin waktu beresin tenda logistik. Tapi saya simpen di tas. Kok bisa ada di situ lagi? Mereka semua saling pandang. Tak ada yang tahu pasti apa yang sedang terjadi. Tapi satu hal yang jelas, Arman masih berada di sekitar tambang. Entah tubuhnya sudah damai, akan tetapi rohnya belum. Keesokan harinya, Pak Sarif mendatangi tenda utama tim SAR dan meminta izin untuk berbicara pada keluarga korban. Singkat cerita, akhirnya Pak Sarif bertemu dengan seorang wanita muda yang duduk dengan wajah muram di kursi lipat. Bu, maafkan saya kalau ini terdengar aneh, tapi saya rasa suami ibu Arman masih belum tenang. Saya rasa ada sesuatu yang belum selesai. Wanita itu menatap Pak Sarif. Matanya mulai berkaca-kaca. Lalu wanita tersebut yang ternyata adalah istrinya Arman bercerita tentang apa yang terjadi sebelum Arman meninggal dunia. Dia sempat marah sebelum berangkat ke tambang, Pak. Kami bertengkar karena hal sepele. Saya bilang dia harus berhenti kerja di tempat berbahaya kayak begini. Dia pergi tanpa pamit. Dan dia tidak akan pernah kembali pulang. Saya belum sempat minta maaf. Pak Sarif menggenggam kalung itu, lalu memberikannya. Saya rasa ini milik dia. Mungkin ibu bisa bantu tenangkan dia. Istri Arman menerima kalung itu dengan tangan gemetar. Ia menangis, tapi tangisnya bukan hanya karena sedih, tapi juga karena rasa bersalah yang selama ini ia pendam. Malamnya, di dekat pohon besar di tepi bukit, wanita itu menyalakan lilin kecil dan meletakkan kalung itu di bawah batang pohon. Ia memohon ampun dalam doa
bicara pada angin, berharap suaminya Arman mendengarnya. Sejak malam itu, suasana di tambang perlahan berubah. Tidak ada lagi suara langkah aneh. Tidak ada bayangan di antara pepohonan. Pak Sarif pun bisa berjaga dengan lebih tenang. Tapi kadang saat malam terlalu sunyi dan angin berhembus sedikit lebih kencang, suara seseorang memanggil masih terdengar dari kejauhan. "Pak, saya cuma mau ambil helm merah saya." Namun kali ini Pak Sarif hanya tersenyum pelan. Ia tahu Arman akhirnya sudah pamit dengan baik.